Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat menjadi penguatan untuk melanjutkan segala aktivitas di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala bangsa perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada saat ini yaitu berkat atau kutuk. Pasake batu tampakan rupuh. Sahabat renungan harian yang berkati Tuhan,
Seorang muda pergi berburu di tengah hutan. Ia akan menyeberangi sungai yang sangat deras dengan cara melompati batu satu persatu. Sebelum melompat, ia berdoa agar ditolong melompati batu pertama. Setelah sampai di batu pertama, ia berdoa lagi, memohon pertolongan, lalu ia pun melompat. Begitu seterusnya sampai di batu ke-9. Ia mulai merasa bisa dengan mudah melompatinya dan berkata dalam hati, "Saya bisa melakukannya sendiri, Tuhan." Lalu ia pun melompat dan kakinya terpeleset pada batu, lalu ia tenggelam dan mati. Itu semua karena mengandalkan diri sendiri. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, Tuhan juga mengingatkan orang Israel melalui Nabi Yeremia agar mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Hal ini terjadi karena mereka mulai merasa hebat, pintar, dan mampu melakukannya sendiri. Itu membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, hal itulah yang membuat Tuhan marah dan mengatakan, "Terkutuklah mereka yang mengandalkan diri sendiri. Setiap yang mereka kerjakan tidak akan berhasil dan mereka tidak akan mengalami kebaikan." Tetapi yang benar ialah mereka yang terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mereka akan diberkati dalam hidupnya dan setiap apa yang mereka kerjakan akan diberkati dan mereka akan berbahagia. Inilah pengharapan orang yang setia mengandalkan Tuhan. Mereka akan mendapat berkat, bukan kutuk. Lalu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali karena pengalaman, kekuatan, kepintaran, jabatan dan kekayaan, kita menjadi mengandalkan diri sendiri dan jauh dari Tuhan. Kita lupa bahwa semua itu dari Tuhan. Oleh karena itu, seharusnya kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, serta menaruh pengharapan kepadanya. Percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita, Roh Kudus akan terus menuntun kita, dan terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu telah diberitakan di tengah-tengah kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang dalam duka cita, Engkau terus menguatkan mereka sehingga mereka terus berpengharapan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau yang akan menjamah mereka sehingga mereka dapat pulih kembali. Kami pun mendoakan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Engkau terus menopang mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya di usia mereka yang lanjut, Engkau terus memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka bersemangat dan bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau terus menopang dan memulihkan bangsa dan negara kami dari COVID-19. Ya Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati setiap orang yang bertugas dalam pemerintahan kami, mulai dari kota sampai ke pelosok, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau embankan kepada mereka seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.